materi yang berjudul atau topik materi dan energi. Untuk itu kepada materi silakan menjabarkan materi tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan membaca poin-poin terpenting, yaitu 1. Materi. Materi adalah apa saja yang mempunyai massa dan menempati suatu ruang, baik yang terbentuk padat, cair, gas. Semua materi dapat dipecah menjadi bagian yang sangat kecil yang disebut molekul. Molekul masih memiliki sifat-sifat materi. Misalnya, molekul gula adalah bagian terkecil dari gula yang masih mempunyai sifat-sifat gula. Semua materi mempunyai sifat sendiri-sendiri. Apabila terjadi suatu perubahan karena sesuatu, sifatnya akan berubah dan sifat itu menjadi ciri bagian materi tersebut. Perubahan suatu materi dibedakan atas 2 kelompok. 2. Energi. Energi atau tenaga adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Dalam IPA yang dimaksud kerja ialah usaha gerak melawan hambatan. Seseorang yang mengangkat sebuah benda ke atas berarti melakukan usaha gerak melawan gaya tarik bumi atau gravitasi. Energi dapat memindahkan materi dari suatu tempat ke tempat lain. Bermacam-macam bentuk energi, antara lain gerak, cahaya, panas, tenaga kimia, dan tenaga atom. Energi dapat diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Peristiwa ini disebut transformasi energi. Sebagai contoh, kayu yang dibakar menghasilkan energi panas. Sampai di sini poin-poin terpenting yang saya baca. Untuk itu dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak materi yang telah menjabarkan topik dari materi dan energi. Namun di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada saudara-saudara yang ingin bertanya tentang topik materi dan energi. Kepada saudara-saudara dipersilakan. Baiklah, saya akan bertanya seperti yang saudara jabarkan tentang kemajuan ilmu pengetahuan. Sebuah molekul dapat dipecah lagi menjadi lebih kecil yang disebut atom. Tolong sebutkan bagian-bagian atom yang terpecahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan saudara, yaitu molekul gula tebu dapat dipecah menjadi 12 atom karbon, 22 atom karbon, dan 11 atom oksigen. Iya, terima kasih kepada pemateri yang dimana telah memberikan jawaban tersebut. Dan jika jawaban tadi yang disampaikan oleh materi mungkin saudara masih belum puas, jika belum puas mungkin ada tanggapan balik, dipersilakan. Ya, baiklah, dimana tadi saudara telah menunjukkan bagian-bagian atom yang terpecahkan. Di sini saya minta berikan penjelasan mengenai atom-atom yang terpecahkan. Saya akan menjawab pertanyaan saudara atau tanggapan saudara tentang atom-atom terpecah. Atom-atom terpecah. Atom-atom tersebut dipersatukan sedemikian rupa sehingga menjadi molekul gula. Tetapi bila atom-atom karbon, hidrogen, dan oksigen tersebut dipersatukan kembali dengan susunan yang berbeda, akan dapat dibentuk molekul materi yang berbeda, misalnya alkohol atau zat pati. Apakah penjelasan yang telah disampaikan oleh pemateri saudara sudah memahami atau sudah puas? Puas. Jika masih ada pertanyaan, diberikan kesempatan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan di sini saya ingin bertanya, sebutkan perubahan suatu materi dibedakan atas kelompok dan berikan penjelasan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan saudara, yaitu perubahan materi secara fisika, perubahan materi secara kimia. Perubahan materi secara fisika
yang tidak disertai terjadinya materi sejenis baru, misalnya sebagai berikut. 1. Penguap air. Kalau air dipanaskan, kalau berubah menjadi uap. 2. Pembekuan air. Air didinginkan pada derajat Celcius menjadi es. 3. Gula dilarutkan dalam air, tidak mengubah warna tetapi manis. Jadi perubahan materi secara fisika termaksud perubahan tingkat wujud materi seperti menguap, membeku, melarut, dan mengabu. Sedangkan perubahan materi secara kimia, perubahan yang menghasilkan satu atau beberapa materi yang jenisnya lain, misalnya sebagai berikut. Beri pekarat sepotong besi yang dibiarkan dalam keadaan lembab atau karena bereaksi udara. Beberapa waktu akan timbul. Karat merupakan materi dari hasil reaksi pembakaran sepotong besi yang dinyatakan terbakar menghasilkan abu. Magnesium ditaruh pada nyala api akan tampak abu pun dengan menyalakan setelah dingin dengan tanpa potongan magnesium tersebut. 3. Ya, terima kasih kepada pemateri yang mana telah menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh saudara atau teman. Dan di sini mungkin teman masih kurang puas dengan jawaban tersebut yang telah disampaikan oleh pemateri. Jika masih ada tanggapan, dipersilakan. Ya, mungkin dari jawaban pemateri tadi saya sudah paham mengenai perubahan tersebut. Ada pertanyaan, diberikan kesempatan. Baik, dari saya ada satu pertanyaan, yaitu sebutkan macam-macam cara kerja menerima energi yang tidak sama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan saudara, yaitu energi sinar matahari, energi kimia, energi magnet, energi nuklir. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit. Energi sinar matahari pada proses fotosintesis yang dilaksanakan oleh klorofil daun terjadi pembentukan gula dan air dan gas asam garam. Sedangkan energi kimia, dalam reaksi kimia tiap atom sifatnya tetap, yang berubah hanya pasangan atom dalam bentuk molekul baru. Sedangkan energi magnet, pada asam dahulu orang-orang magnesium di Turki telah mengenal batu Arab yang menarik sepotong besi. Mereka heran pula apabila batu Arab digantung pada seutas tali akan mengambil sikap utara selatan. Sedangkan energi nuklir, inti atom atau nukleus mengandung proton dan neutron yang terikat satu sama lain. Proton bermuatan positif, sedangkan neutron tidak bermuatan, dan sekelilingnya bergerak elektron yang bermuat negatif, proton dan neutron. Mungkin dengan jawaban yang telah dilontarkan oleh pemateri, mungkin masih ada kendala atau saudara masih kurang puas. Jika tanggapan, silakan. Ya, jawaban yang diberikan oleh pemateri sudah jelas. Ya, itulah diskusi di hari ini dengan topik materi dan energi. Kiranya materi dan energi bisa menjadi ilmu bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. We used to hide under the covers, staring